Bapak Riko sendiri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita selalu bersyukur tiap harinya anak-anakku kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kita panjatkan sholawat serta salam karena kita semua muslim alhamdulillah di sini berpuasa juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan kita ucapkan selalu ya, kita lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berada pada zaman yang sangat luar biasa ini ya, penuh dengan kebaikan, kebarokahan Al-Quran, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain seperti itu. Bayangkan kalau kita masih di zaman jahiliyah ya, itu nauzubillah min zalik deh ya. Dan bahkan sekarang pun ya, Indonesia atau khususnya ya di dunia maya itu sedang banyak dijajah mindset jahiliyah. Jadi jangan hati-hati dalam bersosial media anak-anakku ya. Bahkan di Olimpiade pun ada Instagram atau situs-situs yang istilahnya memprovokasi seperti itu. Kita jangan terbawa dan terlarut seperti itu. Jadi sekelebat untuk hiburan semata oke, tapi jangan sampai mindsetnya tertanam ya. Ini Bapak sampaikan ada Instagram namanya KSN Posting ya. Baik, ini topik follower setia. Ada lagi baru Pak, Pusat Prank Nasional. Apa? Pusat Prank Nasional. Nah, Pusat Prank Nasional dan sebagainya. Jadi begini. Ini kenapa Bapak sampaikan? Karena mindset kita itu harus lurus dan harus benar ya. Gitu kan ya. Begini, kenapa kok pemerintah itu istilahnya kok lama banget sih ini kok nggak muncul kejelasan gitu kan ya. Kita nunggu, kita para pejuang ilmu menunggu terus, tapi kok di PHP-in terus gitu kan ya. Yang awalnya Mei, bulan Juni dan sebagainya. Jadi begini, kita pasang mindset husnuzon ya dalam mempersiapkan suatu program itu tidak mudah, benar nggak? Nah, karena mereka juga mengurus bagian-bagian yang lain ini terkait ada COVID-19 juga ya, istilahnya pendidikan ini benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Bagaimana anak bangsa angkatan ini ya, angkatan COVID ibaratnya gitu, bisa tetap cerdas meskipun di rumah. Nah, mereka juga pikirkan itu, gitu kan ya. Ya mereka juga merancang itu. Dan administrasi di pemerintah itu namanya pemerintahan ya, istilahnya dari kementerian apalagi. Itu kan administrasinya sangat rumit ya. Proses dan prosedurnya sangat panjang. Belum lagi harus turun ke bawahnya, ke provinsinya, harus koordinasi ke provinsi, harus koordinasi ke kota, kota kecamatan, kecamatan ke sekolah-sekolah misalnya seperti itu butuh waktu yang tidak singkat begitu ya. Jadi kita positifnya gini aja, oh ini kok belum muncul KSN, dan tapi kita insya Allah KSN itu ada karena sudah ada tanda ada rambu-rambu ya. Yang kita lakukan adalah tetap mempersiapkan diri gitu ya. Jadi kita bukan fokus pada apa istilahnya masalah teknisnya, tapi kita fokus pada diri kita untuk persiapan menghadapi KSN tersebut. Jadi jangan terprovokasi ya anak-anakku ya, yang follow IG-nya KSN Sit Posting ataupun apa tuh Pusat Prank Nasional. Nah itu kan mendiskreditkan kementerian kita sendiri begitu ya. Kita percaya saja insya Allah mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik agar supaya kita anak-anak yang berpotensi ini bisa menyalurkan minat dan bakatnya begitu. Toh kita kan orang berilmu ya. Jika orang berilmu itu pasti perkataan dan perbuatannya juga dipikirkan terlebih dahulu. Jadi akidah juga akan mencerminkan akidah sih. Kau bicara akidah. Akhlak akan mencerminkan istilahnya kedalaman ilmu orang tersebut. Benar nggak? Jadi orang yang punya ilmu itu kebawaannya itu kalem. Jika ada perdebatan dia cenderung menghindari, kecuali ada kebenaran yang disalahkan. Begitu. Jadi semoga jika kalian mempelajari atau join di pos ini bisa menambah kebijaksanaan kalian gitu kan ya. Wisdom kalian tuh upgrade gitu kan ya. Keren banget ya punya wisdom. Itu berarti kalian sudah menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Tapi sebaliknya, jika kalian atau wisdom kalian tuh malah acak adut ya, malah jadi sombong, malah jadi merendahkan orang lain, malah jadi istilahnya menarik diri dari lingkungan sosial, maka dari itu kalian perlu pertanyakan kalian ini sudah berada di jalan yang benar belum sih dalam menuntut ilmu ini, gitu ya. Oke, baik. Jadi hari ini insya Allah kita akan sharing juga, saling sharing maksudnya.
Terutama apa yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan salah satu ibaratnya milestone batu loncatan kalian begitu ya, untuk menghadapi untuk mempersiapkan masa depan. Bentar, Bapak share sesuatu. Sup. Oke. Bismillah. Jadi Bapak cuma mempersiapkan slide yang sederhana begitu ya, tapi semoga bisa bermanfaat. Program persiapan KSN kota untuk post ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara sukses di KSN? Ini versi Bapak, dan Bapak sudah apa istilahnya ngobrol sama teman-teman yang sudah dapat medali, terus kemudian anak-anak yang ya sudah sukses lah di bidang mereka masing-masing, terutama di KSN. Begitu Bapak rangkum dan Bapak sederhanakan, gitu kan ya. Yang pertama, anak Olimpiade itu pasti punya arah, gitu kan ya, punya arah dan tujuan, atau istilahnya cita-cita lah ya, seperti itu. Jika kalian kan udah Bapak berulang kali sebutkan ya, waktu ada pertemuan dan sebagainya, kalian tuh harus punya tujuan. Kemana nih niat kalian tuh, mau kalian kemanakan nih KSN? Kalian mempelajari fisika, mempelajari kebumian, mempelajari geografi yang bahkan tidak diajarkan di SMA ini. Kalian arahnya mau kemana sih? Gitu kan ya. Masa depan kalian tuh mau dibawa kemana? Tidak ada pesawat yang terbang dan kapal yang berlayar tanpa mereka punya tujuan. Pasti kan ada yang namanya destiny, gitu kan ya. Pesawat tidak akan selamanya di udara, ya kan ya. Perahu atau kapal tidak selamanya di lautan, gitu kan ya. Pasti suatu saat mereka perlu bandara untuk turun atau pelabuhan untuk berlabuh tentunya. Pasti mereka punya tujuan, ada destiny. Nah, Bapak harapkan ini anak-anakku semua di sini di pos wajib hukumnya. Ini kalau misalnya dalam ibadah itu fardu ain, gitu kan ya, untuk memiliki arah dan tujuan. Nah, maka dari itu nih kita saling sharing nih ya, untuk saling menguatkan. Bapak udah share link Padlet di situ, Padlet di grup WA ya, di post. Silakan kalian ketik, dan itu anonimus, gitu kan ya. Jadi jangan khawatir, apapun impian kalian insya Allah bisa menginspirasi sesama. So kalian tulis, Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Oke, sudah mulai memunculkan Padletnya masing-masing? Sudah? Bapak cek deh. Taufik bisa diakses ya Padletnya? Oke. Boleh, isi apapun itu ya. Ini ada 24 partisipan, harapan Bapak ada 23-nya, semuanya mengisi lah ya. Singkat, nggak apa-apa, bebas. Apapun coba kalian sampaikan. Dan kalian bisa melihat satu sama lain ya di situ langsung. Dan insya Allah goals ini nanti akan Bapak share juga di grup ya. Dan nanti setelah KSN kita lihat nih, apakah kalian akan mencapai goal itu, apa sudah mencapai goal itu, atau bahkan nanti beberapa tahun kemudian ya, ini akan menjadi jejak digital kalian, ya kan, sebagai alumni. Wah, dulu saya punya tujuan yang ini. Ya. Kalau kalian nonton film startup ya, ada yang nonton nggak? Itu kan di apa istilahnya? Aduh, Bapak lupa namanya ya. Apa Civic gitu? Yang gedungnya itu namanya apa tuh? Apa lupa? Ada yang nonton nggak di sini? Pokoknya itulah. Ada suatu perusahaan IT, Bapak lupa namanya. Yang istilahnya mengundang startup yang baru ya, anak-anak muda tersebut, kemudian untuk mengembangkan kemampuan mereka gitu ya, mengembangkan startup mereka.
Nah, di situ kan ada semacam apa istilahnya sticky notes gitu ya, kalau nggak salah. Nah, mereka tempelkan di situ masing-masing cita-cita dan tujuan mereka sampai banyak banget, gitu kan ya. Jadi yang lain juga saling bisa membaca, gitu. Nah, konsepnya sama nih. Nanti kita akan lihat ya, apakah tujuan ini bisa kita raih dan kita dapatkan. Semuanya menulis ya. Bapak beri waktu 3 menit lagi, 10.25 nih. Kalau yang masih kurang puas, ya nanti kalian lanjutkan lagi, nanti boleh sekali, gitu ya. Silahkan tambahkan terus tujuan kalian, dan saran Bapak adalah pasang tujuan yang real, gitu ya. Real itu gimana? Yang kira-kira yang konkret ya, dalam artian aku ingin sukses. Nah ini Bapak kasih tips sama trik juga ya. Ya, di mana otak manusia ini kerjanya kayak gini nih. Ketika kita bilang aku mau sukses, itu otak itu bingung prosesnya. Ini sukses dalam hal apa dulu, gitu kan ya. Makanya coba detailkan. Sukses dalam hal apa nih? Satu, meraih medali. Dua, mendapatkan beasiswa misalnya di universitas ini, bahkan lebih detail lagi, gitu kan ya. Tiga, membagikan orang tuanya, gimana cara membagikan orang tua, gitu kan ya. Bisa mendapat pekerjaan yang layak, gitu kan ya, sesuai dengan bidangnya. Bisa jadi mapan, gitu kan ya. Bisa apa memudahkan atau istilahnya apa tuh, menaik hajikan orang tua misalnya kan ya. Itu hal yang konkret tuh, gitu kan ya. Jadi jangan tulis sekedar sukses atau sekedar berhasil, tapi benar-benar detailkan, gitu ya. Misalnya Taufik suka makan nggak? Suka sekali, Pak. Nah, kalau bilang makanan apa yang terbesit di pikiran? Ya, banyak, Pak. Banyak. Banyak Banyak. kan? Oke, tapi kadang kita Iya. kita dengan banyaknya itu kan kadang bingung untuk memilih ya, saking banyaknya pilihan gitu kan ya. Ya sama halnya dengan sukses lah. Ini sukses tuh banyak ragamnya nih, gitu kan ya. Pilih beberapa, gitu yang bisa kalian konkretkan. Nah, insya Allah dengan adanya itu tuh, kalian akan lebih semangat gitu loh. Otak ini akan langsung bekerja. Saya ingin kuliah di Prancis, ingin di Paris, ingin di London, ingin di MIT, gitu kan. Ini udah konkret kan. Oh, MIT itu ada gedungnya ini, di Massachusetts, gitu kan ya. Jurusannya ini, itu kan konkret, gitu ya. Jadi konkretkan tujuan dan cita-cita kalian. Karena ya kan kembali lagi tadi bandara sama perahu itu atau kapal ya, kapal kapal apa istilahnya itu yang gede, kapal pesiar gitu kan ya. Mereka tidak mungkin berlabuh di sembarangan pelabuhan, benar nggak? Pesawat tidak akan landing di sembarangan bandara. Nggak mungkin tiba-tiba landing di tanah kosong, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Yang ada nyasar gitu kan. Pasti mereka ada bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta, menuju ke bandara yang ada di Semarang misalnya, atau bandara di Aceh dan sebagainya. Kan udah ada tujuan yang jelas. Gitu kan ya. Jadi yes. Yuk kita lihat, waktunya sudah habis. Silakan kalau mau yang menambah, monggo. Nanti ya. Masya Allah. Scholarship to CMU. Apa nih CMU? CMU.
CMU apaan ya? Universitas apa ya? CM. Carnegie Mellon kayaknya, Pak. Carnegie Nggak tahu Mellon. deh. Iya, mungkin di Pittsburgh. Wow. Oke, Masya Allah. Harapan menangkan medali ini luar biasa ya. Ya semoga harapan-harapan kalian ini bisa tercapai nantinya. Ada yang udah, wow ini. Ada yang detail sekali ya. Luar biasa udah ngasih backup juga ya. Ikut KSN lomba lain dapat medali beasiswa Fakultas Kedokteran Harvard secara free, Masya Allah. Kalau Harvard tidak bisa berarti Fakultas Kedokteran di luar negeri secara free, Masya Allah. Kalau nggak bisa di UI, wah target kedokteran ya. Bismillah. Moga lancar. Ada yang nulis Laskar Pelangi juga apa nih? Menjadikan mimpi sebagai mimpi untuk meraih mimpi-mimpi yang lain. Oke, menarik. Contoh medali emas OSN untuk meraih mimpi lainnya. Waduh, gitu ya. Jadi mimpinya kayak MLM, gitu ya. Multi level mimpi. Jadi mimpi akan membawa ke mimpi-mimpi yang lainnya. Luar biasa ini idenya ya. Amin. Make my knowledge great again and share it to more people. Ini kayaknya ingin membangun bisa legasinya lagi nih. Wede, make my knowledge great again. Iya dong. Kita harus upgrade terus ya. Jangan terlindas oleh perkembangan zaman. Inti dari segalanya adalah menjadi bagian dari Guanak Family. Apa nih Guanak Family? Ini siapa sih? Guanak Family apa ya? Veritas Luxmea. Apa ini? Mungkin malu-malu ya sharingnya. Atau misalnya dikasih ke dalam kurung boleh lah, biar teman-teman nggak penasaran. Tapi nanti ya. Oke, siap. Dan sebagainya yang lain. Amin. Bapak aminkan. Kita aminkan bersama ya impian-impian yang sudah tercatat di sini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan semua mimpi-mimpi. Karena kata Bapak lupa ya. Di Laskar Pelangi kata Arai apa lintang ya Bapak lupa. Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Asik. Wih, kalau bisa jadi guru mau dong. Amin. Masya Allah. Kayak luar biasa. Bapak lanjutkan lagi. Yang pertama adalah arah. Semoga nggak lama nih. Kemudian yang kedua adalah informasi. Ya harusnya harapan Bapak kalian selama sudah 2 kali pelatihan di EduOS, kalian bukan orang yang buta map ya. Kalau di Mobile Legends ada istilah buta map. Jadi kalian tahu arah kalian mau kemana. Satu, tahu arahnya tahu gitu kan ya. Saya pengen pergi kemana? Ke Jakarta. Punya informasi nggak untuk pergi ke Jakarta? Caranya gimana? Lewat tol ini, lewat tol itu gitu ya. Harus ada informasi gitu kan ya. Untuk menuju ke arah tadi. Kalian pengen ke CMU, pengen jadi Guanak Family, kalian harus tahu nih informasinya. Gitu kan ya, harus tahu step-stepnya dulu apa yang harus kalian lakukan ya kan. Kalau kita perkecil lagi di KSN, kalian harus tahu materi apa yang bisa membawa kalian untuk meraih medali, bahkan menjadi perwakilan Indonesia nanti di ajang internasional gitu ya. Kalian harus tahu informasinya, harus tahu materi yang harus kalian kejar. Harapan Bapak gitu. Oke ya. Terus kemudian yang ketiga adalah melakukan latihan, yang menentukan target dan berlatih. Begini, setelah kalian punya tujuan, udah tahu nih informasinya caranya gimana, yang ketiga yang kalian pikirkan adalah bagaimana caranya untuk meraih tujuan tadi. Iya nggak sih? Gimana nih, kalian udah dapat informasi, jalannya ke sini, ya kan? Ke arah sini, masuk tol nanti gini gitu. Masa kalian tanpa persiapan jalan kaki ke Jakarta kali ya? Kayaknya deket deh. Di peta itu cuma berapa senti. Itu kan ya. Kalian tanpa persiapan sama saja seperti ya kayak orang turun ke medan perang dengan modal nekat gitu kan ya. Nggak bisa lah gitu ya, karena harus latihan dan pasang strategi yang efektif tentunya, dan kuncinya adalah latihan. Karena yang namanya apa istilahnya jam terbang dan kemudian pengalaman itu mengalahkan yang namanya istilahnya ya kejeniusan atau istilahnya kepintaran yang hanya sebentar gitu kan ya. Orang yang pintar kalah dengan orang yang terus berjuang dan berlatih dong gitu kan ya. Karena setiap manusia ya di seluruh dunia ini nggak mungkin dong lahir dengan segala informasi di dunia ini. Nggak ada deh kayaknya manusia yang lahir dengan segala informasinya. Semuanya ada tahapan prosesnya, from zero ya kan,
nanti lama-lama to hero. Bener nggak sih semuanya diawali dari nol, gitu kan ya. Jadi siapa nih yang paling banyak latihan, semakin banyak pengalamannya, insya Allah dia akan lebih mudah, ya kan, ketika berjalan di medan pertempuran atau istilahnya dalam perjalanan menuju ke arah tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya ya kan, setelah kalian latihan dan sebagainya, kalian berlatih terus, ya kan. Masa latihan doang atau belajar doang? Ya enggak dong. Harus ada ujiannya, gitu kan ya. Biasanya Kak Taufik nih yang sering ngadain tryout buat anak-anak IPS, ya kan, buat anak geografi. Tapi bisa nggak sih bikin tryout buat diri sendiri? Ada nggak yang udah kayak gitu? Ada nih. Dulu siswa Bapak ya, itu dia bikin soal buat dirinya sendiri gitu kan ya. Dia ngerjain ya kan, di timer, dikasih timer. Mensimulasikan dirinya sendiri ya kan untuk mengerjakan soal dalam artian berapa soal, berapa menit begitu ya, dia coba. Kemudian setelah itu dievaluasi. Saya masih cupu belum nih? Atau saya sudah mampu belum nih di materi ini? Gitu ya. Jadi nanti memang kadang perlu pendampingan gitu ya. Perlu adanya pendampingan untuk membuat ini, membuat ujian maupun evaluasi. Tapi sebenarnya kalian bisa menguji diri sendiri gitu ya. Maka dari itu dibentuklah tim seperti ini, tim pos, di mana kalian akan saling sharing ya, saling membantu atau saling janjian gitu ya. Misalnya tim geografi nih, yuk coba nih ada soal, si siapa nih, Riana punya soal misalnya, Riana juga belum ngerjain nih, yuk kita challenge masing-masing, kita kerjain bareng-bareng, nanti kita bahas bareng-bareng, why not, gitu kan ya. Karena kita sering latihan tanpa adanya praktek gitu kan ya. Latihan di sini kita belajar gitu kan ya, mempelajari ini itu, tapi tanpa adanya latihan diuji diri sendiri, ya nggak ngerti juga gitu loh. Ya itu kan ya, perlu adanya tryout. Maka dari itu ketika ada tryout KSN yang gratis diikuti gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini penting banget ya. Ini faktor X. Penentu yang goib ya. Ini faktor penentu yang goib. Sifatnya kita nggak tahu. Rutin beribadah di sini bisa dalam artian berbuat kebaikan juga ya pada sesama kita, ya kan, tidak saling menggunjing, ya kan, tidak saling apa istilahnya menjatuhkan. Ini satu tim pos ini harus kompak nih, saling mendoakan satu sama lain, gitu kan ya, dengan nama. Ya Allah, semoga Kak Taufik Irawan, Kak Muhammad Taufik Irawan yang sudah membantu aku sangat luar biasa ya dalam belajar, bisa mendapat apa yang dicita-citakannya, mendapatkan ini dan itu gitu kan ya. Nah, itu kan luar biasa nih. Amin. Yang lain juga ya. Siapa lagi nih? Ya Allah, mudahkanlah Kak Yomori, Aziza gitu kan ya. Yang keren banget nih. Wah, gitu kan ya. Semoga dimudahkan dalam komputernya seperti itu. Doakan dalam istilahnya tiap setelah sholat kalian gitu kan ya, dan sebagainya seperti itu. Atau sepertiga malam, ini luar biasa. Doakan dengan menggunakan nama, gitu ya, insya Allah. Ini mungkin pesan Bapak untuk tips-tips kalian mempersiapkan. Ini cuma tinggal bentar lagi ya, kurang lebih tiga minggu seperti itu. Satu, kalian harus punya arah nih. Bagi yang belum, tentukan hari ini juga, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah informasi. Bagi yang belum tahu informasi, please be proaktif. Jangan mau cuma disuapin, gitu ya. Kalian harus punya istilahnya inner spirit untuk bergerak, gitu ya. Saya nggak tahu materi ini, ya udah diemin aja. Waduh, itu salah ya, itu mindset yang salah. Misalnya, coba Fik, sebutin materi geografi yang paling susah menurut Taufik. Oh, sepertinya mudah semua. Geologi, Pak, geologi. Nah, oke, misalnya aku belum bisa nih geologi. Gimana ya caranya biar aku bisa, gitu ya? Bukan aku nggak bisa geologi. Ya udahlah, gitu kan ya, seperti itu. Ya kalian Paling geologi juga nggak keluar. paling juga nggak keluar, gitu kan ya. Ya itu terserah kalian ya. Pokoknya strategi ya, kita nggak tahu juga soal yang mana yang mau keluar. Pokoknya kuatkan apa yang kalian bisa kuatkan, gitu kan ya. Walaupun ini kunci dari KSNK itu, atau istilahnya KSN kan nggak perlu mempelajari semua. Bener nggak, Fik?
Jadi yang kira-kira kita kuat gitu kan ya, fokuskan di situ tapi benar-benar serius gitu ya. Di matematika misalnya aku bisanya aljabar ya, kuatin aljabarnya dulu gitu kan ya misalnya. Tapi jangan lupa dengan yang lain juga gitu kan ya. Takutnya pas nanti soal yang keluar, yang diharapkan aljabar, yang keluar yang lain. Jadi kita perlu ada istilahnya persiapan semua gitu kan ya. Tapi dari semua ini pasti ada yang kalian unggulkan dong. Nah, yang unggulkan tuh benar-benar yang harus bagus. Dan seterusnya ya, kalian latihan, kemudian evaluasi, kemudian berdoa. Oke ya, insya Allah bisa ya. Arah, informasi, latihan, evaluasi, dan doa. 5 step ya, diingat. Arah, informasi, latihan, evaluasi, dan doa. Diingat ya, arah, informasi, latihan, evaluasi, dan doa. Semoga terbesit di mindset kalian ya, untuk kalian bisa menuntut ilmu dengan enak. Lanjut, kita ke teknisnya ya. Nah, ini ada tanggal penting nih, 8 sampai 16. Ini begini ya, please. Sebenarnya ya kan biasanya rutinitas kita anak-anak olimpiade itu bagi anak-anak yang baru tahu, kita ada yang namanya outing class gitu ya, di mana kurang lebih sebulan atau 3 minggu keluar dari kelas kemudian belajar mandiri, ataupun kalau ada yang tutor berarti tutoring gitu kan ya, dan mempersiapkan hanya untuk KSN. Oke ya, seperti itu. Jadi fokusnya hanya KSN, tidak ada distraksi lain kecuali KSN. Belajar di perpus ataupun belajar di ruangan asrama dulu. Ini adalah budaya yang kayaknya udah turun temurun deh, begitu kan ya. Dan ini terbukti cukup efektif dan yang kayak karena dibuktikan dengan banyak medali ya, baik dari sekolah kita maupun sekolah mitra, mirip sama yaitu self study atau outing class, gitu ya. Nah maka dari itu ini memang gimana ya, Bapak juga sebenarnya nggak tega gitu kan ya untuk mengambil waktu liburan kalian anak-anak begitu. Tapi ini memang harus kita perjuangkan gitu ya. Jadi Bapak sampaikan hari ini tanggal 8 sampai tanggal 16 kalian free ya kan, libur lebaran. Silahkan nanti kalian manfaatkan untuk halal bihalal dan sebagainya. Pun kalau ada yang mau belajar silahkan monggo gitu ya. Oke, nanti kita akan start program itu tanggal 17. Masih liburan, Pak? Masih. 17, 18, 19 itu libur. Tanggal 20 kalian kan masuk untuk isprep. Gitu kan ya. Jadi, anggap saja ini hanya memotong 3 hari liburan kalian. Gitu ya. Insya Allah ya, nggak berat ya. Oke. Dan dengarkan baik-baik Bapak di sini. Untuk anak-anak yang ada di sini, ya kan, kalian boleh tidak mengikuti IS 4. Oke ya. Ini yang kelas 7 sama kelas 10 mungkin baru. Kalian boleh menunda untuk mengikuti IS 4. Pak, terus saya dapat nilainya gimana? Jangan khawatir gitu kan ya. Guru-guru yang lain juga akan paham. Guru-guru yang lain Bapak sampaikan. Dan ini sudah dengan izin dari koordinator pendidikan. Begitu ya, Sekolah Pribadi Bandung. Dan ini resmi. Insya Allah kalau orang tua kalian juga perlu, nanti Bapak siapkan suratnya. Begitu. Tapi ya udah. Gitu teknisnya ya. Jadi untuk IS tanggal 24 sampai 31 kalian boleh tidak ikut. Nih Bapak bilang boleh tidak ikut ya. Artinya kalau ikut boleh Pak, boleh. Silakan. Tapi di tanggal 17 sampai tanggal 21 yang kita lakukan adalah persiapan olimpiade, bukan persiapan IS. Karena ini udah mepet banget ya. Seperti itu. Misal olimpiadenya fisika, IS-nya fisika, ya nggak ada salahnya ikut sekalian gitu kan. Boleh ya. Dan sebagainya seperti itu. Gimana? Oke ya. Nanti di tanggal 17 sampai tanggal 29 kita akan, karena tanggal 17 sampai tanggal 29 itu kita akan ada program nih, yaitu program outing tadi. Begitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini teknisnya? Ya. Untuk program nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi kalian tidak untuk IS ya, Bapak sarankan nih ditunda dulu. Jadi kalian bisa fokus untuk ke KSN-nya. Begitu ya. Ini privilege yang diberikan sekolah nih, yang udah turun-temurun juga ya. Untuk kalian mendapatkan waktu luang belajar. Begitu kan. Kalau mau ikut IS juga silahkan. Tapi ya Bapak tidak sarankan. Karena kan besoknya udah itu juga ya. KSN juga ya, tanggal 2. Seperti itu. Oke, sudah jelas kah? Kita kompakan
susulan aja semua, gitu ya. Biar nanti kita fokusnya nggak terdistraksi. Nggak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya. Yuk. Di tanggal 2 sampai 4 Juni, ya ini ada rencana KSN KSMA. Walaupun juknisnya kayaknya belum keluar juga ya. Tapi waktu di Bapak pendaftaran itu tertera ya, tanggal 2 sampai 4 Juni adalah KSN kota, tingkat kota ataupun tingkat, Bapak nggak ngerti juga ya. Ini antara tingkat kota atau kayak waktu SMP itu ya, Penyisian. Iya. penyisian gitu Habis ya. itu nolong nasional. Ya, mungkin seperti itu ya. Bapak nggak tahu nih, penyisian atau preliminary atau gimana begitu kan ya. Pokoknya kita harus bersiap. Tanggal 24 2 atau 4, pokoknya bulan Juni ini akan ada KSN aja. Begitu ya. Tahap pertama dari KSN. Sip. Nah, di sini ya kan mengacu pada ini ya. KSN misalkan awal tanggal. Ini ternyata kayak apa istilahnya? Presentasi awal ya. Dan ini kayak menunggu sistem yang dikembangkan MTN. Untuk pendaftaran itu pakai ada MTN/Puspresnas gitu loh, Pusat Prestasi Nasional. Bapak juga nggak tahu MTN ini apa, tapi maksudnya ini mereka terapkan. Berarti tanggal-tanggal ini kemungkinan benar, gitu loh ya. Jadi pekan pertama bulan Juni yaitu tanggal 2 sampai 4 tadi, kemudian ada penilaian. Mereka bilangnya KSNK sih, gitu kan ya, menuju ke SNP, tapi belum tahu, gitu kan ya. Dan penempatan publikasinya adalah pekan ketiga bulan Juni, gitu kan ya. Nah, untuk KSNP-nya belum tahu. Apakah bulan Juni ini KSNK doang, gitu kan ya? Ataukah nanti ada SNP atau bahkan langsung nasional? Ini masih misteri. Kita tunggu informasinya dengan bersiap. Lanjut ya. Nah, kita saling sharing nih ya. Ini masih pada on ya. Mana nih? Kasih reaction lah minimal. Oke. Jempol lah. Oke, thank you. Masih on ya? Insya Allah. Wah, kira udah pada tidur. Nah, sekarang kita sharing ya. Waktu belajar. Enaknya kapan sih? Di chat aja silahkan. Saling sharing ya. Bisa chat ya. Chat everyone. Oh, subuh kata Azam. Pagi buat jam 3. Kalau yang sungkan, ya kayak nggak usah sungkan sharing ya. Everyone to everyone aja. Ada Aldo katanya malam. Pagi buat 3 jam. Apa nih? 3 jam di pagi, Fik? Iya, Mbak. Weh, Masya Allah. Berarti jam berapa mulai itu? Jam 7 mungkin ya, sampai jam 10. Ya gitu, efektif atau jam 8 sampai jam 11. Masya Allah. Habis terawih kata Rosyad, Masya Allah. Tarawehnya udah selesai tuh, Kan Ustaz. tarawihnya udah selesai aja. Tapi ya nggak apa-apa ya. Maksudnya, oh berarti malam ya Rosyad, boleh. Pas senggang atau malam? Pas senggang. Habis asar dan malam. Oke. Banyak ya. Kebanyakan malam ya. Ini subuh Azam sama Taufik ini. Maksudnya yang subuh yang pagi ya. Asar malam ya. Kalian pagi berarti pas sekolah nggak efektif ya? Ini kan kalian belajar juga. Oke. Oke, baiklah. Ini Bapak habis riset-riset singkat sih, gitu kan ya. Dan ada beberapa waktu belajar yang disuggest. Kita bahas ya. Dan ini mungkin tiap orang beda-beda, tapi secara fisiologis ya kan, kayaknya manusia itu ya kurang lebih sama deh, gitu kan ya. Kita lihat ya. Oke, yang pertama. Mana nih? Nggak muncul. Jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi itu adalah waktu istirahat dan tidur, gitu kan ya, atau dalam waktu ibadah. Ini menurut salah satu sumber ya, sok kalau menyesuaikan. Karena apa? Ada penjelasannya di sini. Karena hormon melatonin kita itu sedang tinggi-tingginya, gitu ya. Nah, ketika hormon melatonin itu tinggi, gitu kan ya, kita antara sadar dan tidak sadar, gitu kan ya. Makanya doa pada saat ini tuh kayak langsung connect gitu kan ya. Kadang pikiran kita makanya bagus nih kalau ketika kita bangun malam dan sebagainya, kita berdoa nih, itu pikiran tuh lebih bersih rasanya, gitu kan ya. Ini tapi untuk belajar nggak cocok,
gitu ya. Kalau kalau kalian istilahnya night owl student yang belajarnya dini hari ya, itu kurang tepat. Lebih baik kalian manfaat untuk istirahat, untuk ibadah gitu kan ya. Yang relax aja. Karena ini waktu untuk kalian istirahat. Oke ya. Selanjutnya nih, jam 6 sampai jam 9. Nah, ini pada waktu ini tekanan darah kalian tuh meninggi. Gitu kan ya. Ketika kalian tidur pada waktu ini, dulu Bapak juga sering ya. Karena di Turki itu mulai sekolahnya lebih siang gitu kan ya. Tapi nggak bagus juga. Kadang tidur habis subuh itu sering mimpi buruk. Karena emang harusnya otak ini aktif setelah jam-jam ini gitu kan ya. Tekanan darah tinggi waktu yang tepat untuk produktif di awal. Jadi short term memory kalian work best at this hour. Jadi ketika kalian mau lomba dan sebagainya, ini waktu yang tepat untuk review. Habis sarapan, kemudian review itu enak banget, short term memory, ingatan jangka pendek. Oke ya. Terus kemudian jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, ini hormon kortisol. Ada yang tahu hormon kortisol dihasilkan oleh adrenal gland ya. Itu fungsinya untuk apa istilahnya meningkatkan gula darah gitu kan ya istilahnya. Kebalikan dari insulin. Sehingga kalian bisa mendapatkan energi yang banyak dilepas gitu kan ya. Waktu yang tepat untuk belajar materi yang berat ya, it's the best time for you to productive during the day. Jadi kalau kalian pengen belajar yang butuh konsentrasi tinggi, ini waktu yang tepat. Gitu kan ya, jam 9, di antara jam 9 sampai jam 2 siang. Gitu kan ya. Waktu yang tepat nih. Tapi kalau kalian melewatkan ini, aduh males bawanya jadinya. Gitu ya. Jadi ini yang paling oke jam 6, antara jam 6 sampai jam 2 siang itu adalah waktu yang produktif. Jadi kita manfaatkan dengan baik. Selanjutnya jam 2 siang sampai jam 3 sore, waktu istirahat dong. Waktu tidur siang. Bahkan jam 1 pun kalau sudah mulai lelah, itu sebaiknya tidur siang. Dan tidur siang jangan sampai melewati waktu asar. Gitu ya. Karena ketika waktu asar itu radiasi cahaya sinar mataharinya sudah beda. Gitu kan ya. Bahkan dalam suatu hal riwayat ya, ketika kita bangun asar itu ibarat kayak orang gila. Bingung, linglung jadinya. Nah, katanya bilangnya gitu gini ya. Menurut penelitian memang kurang bagus. Tidur pada waktu asar. Oke, kemudian jam 3 siang sampai petang, ini waktu produktif juga sebenarnya. Produktif untuk melakukan aktivitas fisik. Lebih ke arah situ. Olahraga, ya kan? Atau biasanya beres-beres rumah, atau melakukan sesuatu yang produktif gitu ya. Kayak gitu, atau jalan-jalan dan sebagainya kayak gitu. Waktu yang tepat. Belajar boleh, silahkan. Pada waktu ini juga oke. Nah, setelah lewat itu, ya kan, ini ada waktunya rileks, belajar yang ringan. Ibadah tekankan di sini, gitu kan ya. Makanya kita harus imbangin nih antara belajar dengan ibadah. Ketika waktunya rileks kita harus bernilai ibadah, gitu kan ya. Harus ada nilainya juga. Nggak cuma sekedar main Mobile Legend atau main game atau nonton dan sebagainya seperti itu. Alangkah baiknya waktu rileks kita ini dimanfaatkan ya syukur-syukur untuk ibadah, untuk sosialisasi sama keluarga dan sebagainya gitu ya. Ini sampai jam 9 malam. Dan yang terakhir tentunya ya jam 9 ke atas. Ini waktu istirahat dan tidur. Nah, maksud dari ini jadi tubuh manusia itu punya jam biologis ya yang ditentukan oleh pineal gland. Ada di dalam otak di tengah. Karena menghasilkan hormon melatonin tadi. Gitu kan ya. Yang menentukan kapan waktu tidur, kapan waktu harus aktif dan sebagainya. Begini, mungkin ketika waktu malam, kalian pernah ya merasakan ngantuk yang puncak-puncaknya gitu loh. Kayak mata kalian berat gitu kan ya, kayak ada kabut, ada ditempelin kabut gitu di depan mata kalian. Nah, itu sebenarnya ke alarm ya, alarm tubuh kalian bahwa ini waktunya tidur dan istirahat. Ya begitu ya, jangan dimanfaatkan untuk yang lain. Malah main game biasanya, anak-anak yang cowok nih. Gitu ya. Nah, maka dari itu ya, berdasarkan penelitian Bapak, penelitian singkat, begitu, Bapak akan tampilkan jadwal belajar kita. Jadi jadwal self-studying atau istilahnya belajar mandiri. Oh ya, sebelumnya akan Bapak sampaikan juga cara belajar. Nah, yuk sharing-sharing juga ya. Cara belajar kalian gimana sih? Ini cara belajar. Tadi waktu belajar, sekarang cara belajar. Ini caranya. Oke ya.
Oh, saya belajar tuh sambil harus ada cemilan pokoknya. Kalau nggak ada cemilan tuh nggak gerak Pak, macet. Pak, kalau saya belajar tuh harus tempat yang tenang. Itu cara tuh ya. Pak, kalau saya belajar tuh harus buat rangkuman. Oke. Auditori atau Taufik. Berarti dengerin. Oke. Yang lain juga boleh sharing ya. Oh, lagi ngetik. Kayaknya agak panjang. Atau yang mungkin mau open mic langsung boleh. Oh, ini nih Ahmad ada. Paling enak kalau belajarnya bareng yang lain di tempat yang sama. Wah, oh gitu ya. Oh, Ahmad justru kalau belajar bareng-bareng lebih enak ya. Jadi kan bisa langsung sharing gitu ya Ahmad ya. Ada temennya saya jadi nggak males. Oke. Ya sih sekarang sendiri ya. Ya Allah. Ngerjain soal dan baca catatan. Baca materi, ngerjain soal, baca pembahasan. Oke, belajar ya belajar aja. Asik, kata Nabil gitu. Emang Nabil gimana cara belajarnya? Baca buku, latihan, atau gimana? Bil. Oh, ngerjain soal. Ya, ada penelitian juga ya. Wah, penelitian lagi. Ada riset gitu kan ya, bahwa ngerjain soal itu justru lebih efektif dibandingkan dengan belajar materi. Gitu ya. Dalam untuk istilahnya mempelajari hal yang dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau untuk mempelajari hal dalam jangka panjang itu perlu adanya landasan materi. Karena gini, ketika kita ngerjain soal atau latihan gitu, otomatis kita dipaksa untuk memahami materi itu dong, gitu ya. Tapi bingung juga nih kalau kita ngerjain soal tanpa ada landasan materi yang basic dulu, gitu ya. Jadi kita harus punya basic, udah punya materi basicnya, kemudian kita langsung terjun ke soal itu oke banget, gitu ya. Terus kalian kembangkan. Ngerjain soal sendiri, kalau nggak ngerti tanya aja yang lebih ngerti. Oke, dengerin, baca, catat materi, ngerjain soal dan diskusi. Wow, masya Allah luar biasa ya. Oke, baiklah. Ini ada beberapa tips ya yang Bapak dapatkan dari Ruang Guru. Karena infografisnya menarik, jadi sepertinya bisa Bapak sharing ke kalian. Yang pertama, ini ada memes ya. Belajar sistem kebut semalam. Nah, ini my eyes, books, words, knowledge. Ini my brain. Ada yang relate? Gimana, Vic? SKS. Mantap ya? Mantep Pak. Kalau tepat, kalau waktu tepat terus emang beneran niat SKS emang cocok. Tapi kalau dipaksain juga nggak bisa. Nggak bisa gitu kan ya. Kadang ya lepas-lepas gitu ya. Makanya SKS itu nggak jangka panjang. Sayang ilmunya akan kebuang seperti ini. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita SKS. Makanya prinsip di pos ini adalah kita istilahnya kita melihat proses. Begitu kan ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa adanya proses. Lanjut. Nah, yang pertama tipsnya adalah olahraga. Olahraga bisa masuk cara belajar, Pak? Bisa dong. Gitu kan ya. Karena ini nih, gitu ya Fik ya. Makanya olahraga ini penting juga nih. Apa tuh? Ada apa tuh? Oke. Olahraga ini penting juga nih untuk otak kalian ya. Satu, otomatis melancarkan aliran darah. Jadi untuk pengiriman nutrisi oksigen ke otak itu lebih cepat ya. Kemudian mempercepat proses informasi, meningkatkan rentang perhatian, kemudian atau fokus ya. Kemudian mengurangi depresi. Aduh, kenapa menghitam ini? Oke. Mengurangi
Stres, depresi, dan rasa cemas, kemudian pikiran lebih fresh, meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Ini penting ya. Please, anak-anak di rumah, kalau bisa kita adain senam SKJ bareng-bareng dah. Gitu kan ya. Olahraga rutin ya, sehari ya 5 menit cukup. Atau setidaknya kalian terpapar oleh sinar matahari, jangan sampai di kamar terus. Itu kalau misalnya Yomori gitu kan ya, kamarnya udah kena sinar matahari, jos, oke. Gitu kan ya, karena sinar matahari ini bagus untuk mengaktifasi hormon namanya serotonin gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada 2 metode belajar ya. Kalian boleh dengan teknik yang manapun boleh. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Wah, ini ada yang udah pernah dengar. Ternyata belajar ada tekniknya. Yang pertama ada stepnya, tentukan topik yang kamu pelajari pada saat itu ya. Kemudian pasang stopwatch, ya HP kan bisa ya. Kemudian kalian fokus dalam 25 menit itu, benar-benar fokus mempelajari materi itu. Tok, nggak ada gadget, nggak ada sambil nge-game, atau nggak ada lagi sambil Discord, nggak ada sambil yang lain. Fokus tok belajar materi itu, 25 menit aja. Gitu ya. Nah, setelah 25 menit selesai, kemudian istirahat dulu 5 menit. Istirahat di sini bukan berarti ngecek status, ngecek apa, dan sebagainya. No, benar-benar mengistirahatkan mata, kalian bisa rileks dulu peregangan, bisa minum air putih dulu, misalnya, kan nanti udah nggak puasa juga, seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian setelah pengulangan selama 4 kali, kemudian istirahat yang agak panjang. Begitu seterusnya, gitu ya. Jadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, sampai 4 kali, sampai 100 menit, kemudian kalian kasih jeda yang lebih panjang. Oke ya, ini adalah teknik pertama yang udah di riset ya, dan ternyata ini efektif. Tapi dalam 25 menit ini benar-benar fokus tanpa ada distraksi sama sekali, please. Nah, ini adalah teknik Pomodoro. Kemudian ada teknik Feynman. Pilih sebuah topik materi, kemudian kalian ajarkan topik tersebut setelah kalian pelajari gitu kan ya, dengan bahasa sederhana. Ke teman-teman kalian boleh, ke orang-orang siapapun boleh. Kemudian selanjutnya cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu. Kalian akan tahu kan nanti ketika kalian jelasin, ini ada yang nanya nih, oh iya juga ya, tadi aku belum belajar gini, gitu kan ya. Nah, kemudian kalian baru ngeh. Kemudian pelajari bagian itu, ulangi lagi tahapannya. Kalian ajarin ke orang dan sebagainya. Kuncinya adalah sharing. Dengan kalian sharing itu kalian lebih nyantol. Ada juga namanya teknik Feynman, gitu ya. Satu, kalau Pomodoro itu lebih ke istilahnya efisiensi waktu ya, atau manajemen waktunya. Kalau Feynman ini lebih ke apa istilahnya, ke pemanfaatan ilmu tadi. Ya, Bapak yakin, makanya nih kakak-kakak kelas kalian ya, yang kelas 12 yang lalu, kemudian yang kakak kelas 11 ini, kenapa Bapak minta untuk mengajar adik-adiknya? Karena ini nih, sebenarnya Bapak nggak tahu ada teknik ini. Pertama, mengajar itu, teaching is the best way to learn, gitu kan ya. Jadi dengan ngajarin kita jadi tambah ngeh, tambah nyantol gitu kan ya, tambah ngena. Gitu, oke ya. Kalian boleh terapkan. Nah, insya Allah Bapak untuk teknik Pomodoro akan Bapak terapkan untuk belajar mandiri kita, gitu kan ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Selanjutnya nih, bentar lagi ya. Nih, ini menurut riset nih ya, berdasarkan penelitian. Nah, ada penjelasannya dari Ruang Guru juga dan sudah dirangkum. Yang pertama adalah olahraga, kemudian beri jeda waktu istirahat di tengah belajar, kemudian ucapkan jangan dalam hati. Ada ya? Yang kalian sering nyebutin nih, kalau ngapalin itu saling nyebutin. Nah, ucapkan ini berkaitan dengan kalian mengajar. Tadi kan ya teknik Feynman, dengan kita mengajarkan, kita mengucapkan. Dengan kita mengucapkan, otak kita ini lebih bisa merecord ya, apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian saling tanya dengan teman, dengarkan musik ya, yang nyaman buat kalian. Kemudian ada belajar singkat, nggak perlu lama-lama, jangan maraton belajar ya. Ngantuk. Maksudnya singkat ini adalah 25 menit belajar, ada jedanya. 25 menit belajar, ada jedanya, dan sebagainya. Kemudian tulis tangan, nah ini yang zaman-zaman sekarang itu dilemanya adalah ini ya. Ngerjain tugas, nih Bapak kasih tugas ke anak-anak. Tolong kerjakan tugas, tolong dikerjakan di buku tulis kalian. Gitu kan ya. Terus ada yang submit, pakai Docs, pakai Word, dan sebagainya.
Boleh sih, zaman sekarang kan nggak ada salahnya makanya memanfaatkan teknologi ya. Tapi ya kan dengan menulis tangan ini itu kan akan memberikan stimulasi yang berbeda daripada kita mengetik yang ada di komputer gitu kan ya. Pak kalau misalnya informatika gimana? Ya informatika beda ya, kan harus pakai komputer. Ditulis tangan biar. Tapi Bapak ingat ya, ada siswa bukan siswa, ada kelas Bapak dulu di asrama nggak boleh pakai laptop. Bener nggak boleh bawa laptop ya kan? Istilahnya ada terbatas, ada waktunya terbatas. Sama seperti kalian sekarang juga ya. Tapi dulu sekolah Bapak di Seragen ya, itu lebih ketat lagi, gitu kan ya. Bahkan setiap sore pun nggak boleh bawa, gitu kan ya. Karena akibat itu, gitu kan ya. Ini adik kelas Bapak, dia ngumpulin soal komputer, ditulis tangan. Kemudian dia coba penyelesaiannya sendiri, ditulis sama dia di kertas gitu kan ya, sampai panjang banget Bapak ingat. Kemudian setelah boleh ada waktunya untuk belajar apa dikasih laptop gitu kan ya, kemudian dia salin tuh tulisannya, cocok nggak nih itu kan ya ide-idenya seperti itu, mungkin gitu ya. Karena Bapak ingat dulu dia nulis di apa namanya di kertas gitu kode-kode, saking niatnya ya seperti itu. Ya bisa jadi juga gitu kan ya diterapkan. Kemudian kerjakan latihan jelas, ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana, kemudian tidur yang cukup. Ini adalah kunci ya, kunci kalian bisa belajar yang efektif. Oke, ya untuk kita persiapan biar tambah jago lagi. Nah ini adalah KSN Prep program, ini adalah basic program. Dalam artian ketika kalian ada tutoring dan sebagainya bisa menyesuaikan. Oke ya, dan ini dimulai dari tanggal 17 Mei. Teknisnya gimana? Kita akan nge-zoom bareng-bareng dengan satu akun Zoom yang sama. Kemudian kita nanti akan breakout. Oke ya. Nah, untuk breakoutnya nanti Bapak coba apa namanya itu atur lagi apakah bisa putra-putri ataukah gimana nanti akan Bapak atur. Sepertinya putra-putri breakout. Oke ya. Dan akan saling online Zoom. Nah, kalau misal lebih enak tuh bisa per bidang. Nanti akan Bapak diskusikan lagi. Nah, programnya gimana, Pak? Mohon maaf. Yes. Chatbooknya nutupin, Pak. Oh, chatbooknya nutupin. Ya. Oke. Sip. Sekarang sudah? Masih ada? Udah aman, Pak. Aman ya? Oke. Kemudian untuk KSN program, ini gimana sih? Oke, ini Bapak jelasin ya. Yang pertama olahraga pagi mandiri. Ya silahkan olahraga, kena cahaya matahari ya. Seperti itu. Kemudian 7.30 sampai jam 8 ini ada persiapan belajar dan diskusi dengan tim. Tim ini adalah tim bidang kalian masing-masing ya. Kayaknya di breakout sesuai dengan subjeknya, seperti itu. Biar enak ada diskusinya. Dan syukur-syukur bisa open cam ya kan selama pembelajaran. Kalian sampingkan laptopnya boleh, atau kalau kalian memakai laptop, kalian kan tinggal udah diemin aja Zoom-nya. Kalian belajar kan enak ya. Biar tadi katanya Ahmad itu kalau sama teman-teman bareng-bareng tuh lebih kayak lebih hidup gitu ya. Ada teman seperjuangan yang sama-sama belajar dan berjuang. Bisa diterapkan ya insya Allah nanti kita ikut masuk link Zoom utama, kemudian nanti di breakout dan semuanya wajib mengikuti wajib online Zoom seperti itu. Kemudian jam 8 sampai 8.25 teknik Pomodoro tadi ya, kita akan belajar mandiri 1 untuk sesi pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian kita istirahat gitu kan ya. Di sini kalian bisa sholat duha atau ada istilahnya ada cemilan, ada snack ya. Di sini bagus nih. Snack-snack ringan dan sebagainya. Silakan. Oke, kemudian dilanjutkan pukul 10 sampai 10.25 lagi belajar mandiri 2 sampai pukul 12. Gitu kan ya, seperti itu. Di sini ada jeda, gitu kan ya, 5 menit setiap masing-masing sesi. Dan ini kalian benar-benar manfaatkan banget gitu ya, 25 menit ini dengan serius untuk mengejar materi atau istilahnya ngerjain soal. Bisa ya. Nah, dengan catatan ya kan di waktu awal ini kalian sudah menentukan nih di waktu persiapan belajar. Ini ketika belajar mandiri tahap sesi 1 yang pertama aku mau ngapain ya? Gitu kan ya, 2, 3 dan sebagainya kalian sudah tentukan waktunya biar efektif. Oke ya. Sampai pukul 12 kalian ada isoma, setelah isoma nanti akan ada masuk lagi ke Zoom gitu kan ya sebentar. Mungkin Bapak Ridho mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, mungkin ada guru-guru yang lain juga mungkin. Dan kalau misal pun nggak ada, yang kalian lakukan adalah diskusi dengan tim atas apa yang kalian pelajari pada hari itu, gitu ya. Jadi Bapak juga akan masuk, nanti Bapak akan ngecek nih,
Nah, ini udah belajar apa aja nih, tim biologi, tim fisika nih, gitu dan sebagainya. Jadi lebih terpantau dan kalian ngerasa apa istilahnya ini istilahnya program kita adalah program yang serius. Oke ya, insya Allah bisa semua ya. Ada pertanyaan nggak? Oh, kehalang lagi screen-nya. Coba dipahami dulu deh. Ini waktu yang efektif untuk kalian belajar. Dan sisanya ketika selesai nanti diskusi, bebas. Kalian mau istirahat, mau main game dan sebagainya itu silakan. Gitu kan ya. Dan begini, Pak, kalau misalnya saya lebih nyaman belajar malam, gimana ya, Pak ya? Begini, Bu, istilahnya coba kita perbaiki jam biologis kita ya. Karena sudah istilahnya kayaknya kodratnya pagi itu adalah waktu duha ya. Ad-duha di mana cahaya mentari itu merasuk gitu kan ya. Bawaannya itu positif gitu loh vibe-nya dibandingkan malam sebenarnya seperti itu. Coba deh kalian bedakan nanti kalau kalian produktif di pagi hari itu akan lebih apa istilahnya bawaannya kalian akan jadi positif ya, nggak ada kantung mata dan sebagainya seperti itu. Coba-coba ya kita perbaiki bareng-bareng jam biologis kita. Oke, maka dari itu Bapak akan terapkan sistem ini. Jadi pagi kalian produktif belajar, malam silahkan produktif untuk ibadah. Konsepnya gitu. Ada pertanyaan? Mantap ya. Bismillah nih. Kalau di total ini cuma 175 menit kok. Kalau katanya Taufik belajar sehari biasanya kuat sampai berapa jam, Fik? 90 menit, Pak. 90 menit? Iya, Pak. Sehari? Masih kurang tuh potensinya. Masa cuma 90 menit doang? Seharian? Beneran, Pak. Beneran. Itu Oh, kalau belajar mandiri cuma 90 menit gitu. tok, Til. Iya. Kita kencengin lagi ya, insya Allah ya, diusahakan ini nambah. Ya, berarti kalau Taufik 90 menit, selisihnya berapa? Ya, 80 sekian ya. Nambah sejam lagi, Fik. Gitu kan ya, dan ini bareng-bareng insya Allah. Oke ya. Dan ini kalian, apa istilahnya, 2 minggu aja nih. Kita bersabar, kita kejar materinya sebaik mungkin. Pak, kalau misalnya nanti saya lelah nih, misalnya di sesi 1.3 rasanya kayak pusing dan sebagainya seperti itu, ya silahkan istirahat. Gitu kan ya. Begitu. Jadi ini fleksibel saja gitu kan ya, tapi tetap biar kalian komitmen untuk belajar dan persiapan materi. Karena Bapak perhatikan dari evaluasi IS yang kemarin ya persentase yang meraih istilahnya kayak di atas rata-rata itu masih sedikit dari kita, gitu kan ya. Nah, kita harus berjuang nih dalam 2 minggu ini, ya insya Allah dengan bersabar, ya kan dengan istiqomah kita kita berjuang bareng-bareng, gitu ya. Nah, untuk anak yang SMP mungkin nanti ada tutoring. Nanti dijelaskan Kak Taufik dan Bapak dari Pak Rido juga ya, dari Mistesa, insya Allah akan coba buat program. Gitu kan ya, agar kalian bisa bersiap untuk tanggal 29 Mei nanti. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada masukan? Pelaksanaan KSNK di mana belum ada informasi, Pak? Belum. Belum ada informasi. Tapi kayaknya kalau kalian disuruh ke Bandung kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya ya. Apa mungkin ya? Atau mungkin buat presenter kayak UTBK aja, Pak. Kayak yang mungkin bisa juga. Koordinasinya harus luar biasa tapi itu. Ya emang. UTBK aja kan itu ya. Baru selesai nih, UTBK aja baru selesai. Ini ya bisa aja ya. Katanya sih pakai sistem UN ya, pakai CBT itu loh. Jadi ada sekolah-sekolah yang menjadi tempat gitu kan ya. Tapi koordinasi sebanyak itu se-Indonesia luar biasa ya. Maka dari itu mungkin ya kita
tetap positive thinking ya. Mungkin pemerintah sedang mempersiapkan sesuatu. Kalau kayak kemarin surprise, Pak. itulah ada ribuan peserta, bayangin kalau server perlu server yang masif. Ya kan, dan server masif itu dipersiapkan jauh-jauh hari harusnya. Kayak waktu SMP kan trouble tuh, servernya nggak kuat kan. Masih inget ya, Nazma, Ahmad, sama Riana ya, udah mau tryout, nggak bisa masuk. Soalnya nggak muncul. Pas waktu hari H juga si Nazma juga di prank. Waktu ngerjain cuma 30 menit, tapi soalnya berapa itu? Pas sudah 30 menit berjalan, muncul lagi tambahan waktunya. Kan bingung, kan panik ya. Waktu sudah mau habis, tapi muncul lagi waktunya. Ya, maka dari itu ya kita kuatkan tadi juga doa, jangan lupa. Ini ada faktor X penentu, tentunya salah satu penentu juga. Oke, insya Allah ya. Bapak mohon sekali kita istiqomah gitu kan ya. Tujuannya apa sih? Ya kalian punya tujuan masing-masing kan ya. Disesuaikan, kita ikuti program dengan baik agar kita bisa sukses bareng-bareng. Oke, kayaknya habis. Ada yang ingin ditanyakan nih sebelum Bapak tutup? Apa udah dipanggil anak Bapak? Mau ikut Olimpiade juga, Nak? Nah, ya. Ini kenalkan, ini namanya Zayan. Anak Bapak. Ini ikut Olimpiade juga nggak nanti? Oke ya, kalau nggak ada, Bapak akhirkan kalau gitu. Nanti akan Bapak share juga recordingnya. Oke, Bapak stop ya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya.